Bupati Puncak ajak KKB kembali ke NKRI. Bupati Puncak, Provinsi Papua, Willem Wandik sangat menyesali atas teror KKB yang terus terjadi di Kabupaten Puncak, Papua, Pegunungan Tengah. Ia berharap kelompok kriminal bersenjata KKB dapat kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI atas nama bangsa Indonesia dan tanah ini. Kami akan memaafkan kalian. Mari kita hidup berdampingan, kata Willem Wandik Minggu 12 Maret 2023 seperti dirilis polri.go.id. Pada Jumat 10 Maret, ia berkunjung ke pengungsian masyarakat di distrik Sina atau sepekan setelah terjadi kontak tembak antara KKB dan TNI Polri. Dalam kunjungan tersebut, selain didampingi jajaran pemerintah daerah, hadir pula Kapolres Puncak Kompol Inyoman Punia bersama Dandim Puncak 1714 Puncak Jaya Letkol Inf Denny Salurerung. Bupati Puncak memberikan bantuan sembako sekaligus mengajak masyarakat berdialog sebagai bentuk trauma healing kepada masyarakat yang mengungsi. Wandik secara terbuka juga menyampaikan ajakan kepada kelompok KKB untuk kembali ke pangkuan NKRI. Saya minta untuk serahkan senjata, datang ke saya, nanti saya berikan pekerjaan demi nama bangsa Indonesia dan tanah air ini Papua. Saya berjanji akan ampuni kalian KKB. Mari kembali ke pangkuan NKRI, hidup damai dan hidup berdampingan, ujar Wandik. Menurut Wandik, mengajak mereka kembali ke NKRI dan memberikan pekerjaan yang layak adalah solusi yang tepat. Ini baru solusi. Ketika mereka sudah kembali, maka semua akan berjalan lancar. Pembangunan, pendidikan, pelayanan kesehatan akan terus maju, kata Wandik. Para tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua menilai kelompok kriminal bersenjata KKB yang melakukan kekerasan telah merugikan banyak pihak. Tokoh adat suku Kamuru, Mimika, Marianus Maganiteko sungguh prihatin melihat gerakan KKB. Menurut dia perlu ada pendekatan-pendekatan kekeluargaan, baik ia melalui adat dan gereja. Kami orang adat sangat menyayangkan betapa indah Bapak Jokowi punya perhatian khusus bagaimana membangun infrastruktur yang baik dari kota ke kampung dan ada orang yang mengacaukan keadaan, ujar Marianus di Mimika, Papua Tengah. Belum lama ini seperti dirilis tribatanews.polri.go.id. Tokoh pemuda Kabupaten Mimika, Agustinus Anggaiba, menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan KKB tidak bisa dibenarkan dan dia menginginkan Papua aman. Kami tokoh pemuda supaya kita mengedepankan peri kemanusiaan dari kelompok Eganus. Papua membutuhkan pembangunan, bukan membutuhkan pembunuhan dan pengacau, ujar Agustinus. Sementara tokoh intelektual Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak, Yonias Kula, mengatakan kondisi Papua secara keseluruhan dalam keadaan aman, tetapi pada 2022 dan 2023 banyak kejadian kekerasan oleh kelompok Eganus. Kalau tidak dikembalikan, masyarakat banyak mengungsi di sini, Mimika, Nabire, dan Jayapura, jelas Yonias. Ia juga menghimbau para pemuda di Papua jangan mudah terprovokasi meski ada yang pro dan kontra dengan kelompok KKB. Jangan terjerumus hal-hal yang tidak berguna. Lebih bagus tidak usah. Kalau bisa masyarakat, terlebih khusus adik-adik kita yang SMA dan SMP, jangan bergabung dengan Pak Eganus dan kelompoknya, ucap Yonias. Mengutuk keras perbuatan KKB, Kapolda tidak akan gentar, tumpas UPM. Kasus pembakaran pesawat dan penyandaran pilot Susi Air sejauh ini belum juga menemukan titik terang.
sebab kelompok kriminal bersenjata KKB di bawah komando Egyanus Kogoya masih menyandera sang pilot. Dilaporkan kelompok KKB Papua membakar pesawat Susi Air di distrik Paru, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Selasa 7 Februari 2023. Mereka juga menyandera pilot pesawat Pilatus Susi Air, Kapten Philips Marten asal Selandia Baru. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri menyebut Kapten Philips Marten kini berada di tangan Egyanus Kogoya. Namun Fahiri tak menjelaskan kondisi pilot berkeluarga negaraan Selandia Baru. Pilot ada di kelompok Egyanus. Kita masih belum bisa tahu kondisi pilot, kata Fahiri di Mimika Selasa 14 Februari 2023. Meski begitu, Jenderal Polisi asli Papua ini mengultimatum KKB agar segera menghentikan aksi teror dan kejahatan lainnya. Aparat TNI dan Polri dipastikan menindak tegas KKB di wilayah Papua, termasuk kelompok Egyanus Kogoya di wilayah Kabupaten Nduga. Saya berharap kelompok Egyanus dan kawan-kawan untuk stop melakukan aksi-aksi yang tidak perlu. Tentunya kami, aparat kepolisian dan TNI akan lawan, kami tidak akan mundur, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, KKB pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Pilatus milik Susi Air di lapangan terbang Paru pada Selasa 7 Februari 2023. Keberadaan pilot pesawat Susi Air, Kapten Philip Max Martens, pun belum diketahui hingga kini. Sebelumnya, pada Sabtu 4 Februari 2023, sejumlah pekerja bangunan yang sedang membangun Puskesmas Paru juga sempat diancam oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya.